Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Kardan Hasanah Ramadan Berkah Perbanyak Sedekah Ibadah Istiqomah. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu pengajar dari SMP ITK Hasanah Banjarbaru nih teman-teman, yaitu Ustadz Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini Ustadz? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Nah, teman-teman. Jadi, Ustadz Anwar hari ini akan sharing-sharing ilmu nih Ustadz, teman-teman. Jadi, kira-kira apa yang pengen di-sharing hari ini? Oke, tema kita atau ilmu yang akan kita sharing pada hari ini yaitu adalah tentang perubahan diri kita dari dulu dan yang sekarang. Ya, jadi tentang perubahan diri kita dari dulu sampai sekarang. Nah, Iya. jadi kalau bahasa sekarangnya before after ya Ustaz ya. Before Nah, after. before after. Oke. Kira-kira apa awalnya nih Ustaz? Oke. Yang pengen? Eh, Perubahan diri ini kita mulai dari keresahan saya sendiri. Oke. Keresahan itu adalah pernah gak sih kita mikir bahwa dulu pada saat kita kecil, waktu SD, kita tuh kalau beribadah tuh sering bercanda, tidak serius atau semacamnya lah. Artinya tidak paham apa itu yang namanya ibadah. Kita ambil contoh saja, yaitu sholat. Sholat dulu waktu kita SD kita tuh sering banget tuh sering ke musola, ke masjid sama teman-teman seumuran datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk bermain-main dan bercerita hahaha. Nah, tapi setelah kita masuk SMP masih ada tuh jiwa main-mainnya, tapi sudah berkurang. Masih begayaan atau bercandanya tuh senggol-senggolan lah. Setengah-setengah lah Ya, ya Ustaz ya. setengah-setengah. Masuk ke SMA kita sudah paham tuh, rukun sholatnya paham, gerakan sholatnya paham, bacaannya paham, tapi kita masih belang kambingan. Artinya tuh artinya kadang sholat, kadang kada, tergantung kawan tuh ikut-ikutan. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah tahu itu arti sholat, sudah tahu itu artinya sholat itu untuk apa, sudah tahu alhamdulillah. Nah, perubahan itu pernah nggak sih kita mikir apa yang menyebabkan perubahan itu? Mulai dari kita begayaan atau bercanda di masjid sampai sekarang kita tuh biasanya yang negur tuh anak-anak, ya lah. Apa sih itu tuh? Kalau menurut Piana, kalau menurut Ustadz Kesuma sendiri, itu tuh karena apa sih? Kalau menurut saya nih Ustaz ya, Ya. mungkin teman-teman juga banyak yang berpikir kalau misalkan perubahan itu mungkin faktornya adalah umur sama lingkungan. Nah, iya. Jadi perubahan ini setelah saya mendapatkan keresahan itu, lalu diri saya bertanya kepada siapa nih saya tanya. Setelah itu saya tanya kepada guru-guru saya. Jadi Anwar, kata guru-guru saya, perubahan itu terjadi karena dua hal. Yang pertama itu karena pertumbuhan otak kita. Kita dulu kecil taunya main-main aja, habis ilmu agamanya kurang, habis itu kita tuh belum tahu lah istilahnya sholat itu untuk apa. Lambat laun, belajar terus, akhirnya eh, agama itu ditemukan. Artinya apa? Pengetahuan tentang agama ditemukan, jadi apa? Untuk kita ibadah tuh tahu kayak itu nah. Tahu Bertumbuh untuk gitu ya apa? Ustaz Ya, ya. bertumbuh dari yang tidak tahu jadi tahu. Oke, itu untuk segi umur. Dari segi keimanan, guru saya tuh pernah bilang bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, artian bertambah dan berkurang ini bisa kita kaitkan dengan pertumbuhan umur tadi. Semakin kita bertambah umur, semakin banyak pelajaran, artinya iman kita ini semakin naik juga, semakin naik juga. Nah, mungkin tidak semua orang seperti itu, tapi ini untuk refleksi untuk saya sendiri. Oh, ternyata perubahan itu terjadi karena keimanan seseorang itu diharapkan semakin tua, semakin bertambahnya umur, semakin juga bertambahnya keimanan. Artinya tuh semakin tahu kita tuh sholat itu untuk apa,
Habis itu kita tuh beribadah tuh untuk apa sih? Dulu kan kita taunya beribadah ke masjid untuk bertemu kawan, Iya, benar. bertemu kawan, bercanda, bercerita Iya. tentang gimana tadi sih kegiatan di sekolah apa sekarang. Sekarang kita sholat itu untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat itu tidak hanya berupa harta, tapi sehat, hidup, ibu bapak kita, teman-teman kita, ya lah. Nah, itu tujuan dari sholat tersebut, ibadah tersebut. Oke. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktornya, tapi dua faktor ini yang Iya, paling dua berpengaruh ya faktor Ustaz ya. itu yang sedikitnya yang diberitahukan guru saya kepada saya kan, untuk mengobati keresahan tersebut. Nah, oke. Sama gini nih Ustaz, mungkin ada teman-teman viewers yang punya pertanyaan nih Iya, Ustaz, iya, yang mungkin juga kita sering lihat. iya, iya. Kalau tadi kita bilang bahwa ketika kita masih kecil, Iya. itu biasanya ke masjid hanya untuk meet up sama teman-teman ya Iya, Ustaz? meet Nah, up, meet oke, up sama oke. teman-teman. Tapi kalau ada beberapa oknum gitu Iya, Ustaz ya, oknum. oknum Oke, ya, oke, Ustaznya oke. kita sebut saja oknum, yang dalam tanda kutip tidak memperbolehkan anak-anak dibawa ke masjid saat sholat, itu gimana Ustaz? Takut mengganggu orang lain katanya Ustaz. Oke. Eh, pada dasarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan anak-anak pada saat umur 7 tahun itu bawalah mereka ke dalam masjid. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran, kepada mereka bahwasanya eh, sholat itu tuh gerakannya tuh seperti ini loh. Sholat itu kalau berjamaah tuh ada imamnya, ada makmumnya. Sholat itu kalau misalkan sebelum sholat itu ada azan, ada qomat. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun. Nah, itu artinya apa? Kalau misalkan kita menemui nih anak-anak yang misalkan umurnya masih 7 tahun, habis itu bercanda di masjid, itu apakah boleh kita tegur? Boleh, sangat boleh. Tapi caranya jangan sampai kayak kita tuh caranya memukulnya langsung kah, atau jangan terlalu keras dulu karena dia memang belum paham sholat itu apa, tujuan sholat itu apa. Itu memang belum paham. Pukulan kasih sayang Wah, ya Ustaz. pukulan kasih sayang. Oke. Lalu apakah anak-anak itu yang di bawah 7 tahun tadi boleh dibawa ke masjid? Boleh. Tapi ada larangannya. Ada empat larangan anak. Empat anak dikategorikan oleh ulama-ulama itu yang tidak boleh dibawa ke dalam musola atau masjid. Jadi ada kategorinya nih Iya, Ustaz. ada kategorinya. Yang pertama itu adalah anak-anak yang tidak bisa diatur. Artinya apa? Ketika kita sudah tegur nih, sebelum masuk sholat, azan kan, ribut. Sudah kita tegur, masih aja ribut sampai masuk ke sholatnya, ribut. Nah, itu anak-anak yang seperti itu diutamakan sholatnya di rumah. Takutnya jamaah yang sholatnya mau khusyuk itu terganggu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah yang main-main saat sholat. Ini biasanya anak-anak kecil yang umurnya tuh belum 7 tahun, yang tahunya tuh ada orang dikejar. Nah, itu dia. Habis itu ada yang apa? Sejadah kita tuh dilewati ngueng ya kayak itu. Nah, itu Sering kejadian iya, ya? sering banget. Itu anak-anak seperti itu tuh lebih baik di rumah. Maksudnya di rumah ini tidak untuk mengurung dia atau tidak, tapi memberikan pemahaman. Nah, kalau misalkan di masjid itu jangan lari-lari. Diberikan pemahaman dulu, diberikan pembiasaan bahwa sholat itu tuh kita tuh harus khusyuk, harus diem. Jangan kayak orang main bola lari ke sana kemari ya lah. Nah, itu biasanya yang sekarang tuh masih ada problem lah hitungannya. Apalagi kan ibu bapak yang muda-muda tuh, ya yang masih belum tahu ngurusin anak. Sama sih, saya juga belum nikah ya lah. Sama-sama gitu ya. Ya sama-sama. Tapi kan kita sedikit belajar ya. Nah, yang ketiga adalah
anak-anak yang berteriak-teriak. Ini dikategorikan itu balita lah, balita. Bayi yang masih 3 tahun, 5 tahun. Itu kan biasanya kalau misalkan mamanya sholat, masa mamanya mau gendong dia? Ya lah, biasanya ditinggal sedikit, ditinggal Nangis gitu di ya, ya, Ustaz, ya. ditinggal di sebelahnya. Tahu-tahu nangis. Nah, itu kan lebih baik di rumah saja. Di rumah saja. eh, apa tuh? Karena dia belum wajib juga tuh sholat atau belum wajib juga ke masjid, lebih baik di rumah saja daripada mengganggu jemaah yang lain. Nah, yang terakhir, bayi yang masih pakai pampers. Masih pakai pampers ya Iya, Ustaz ya? masih pakai pampers. Kenapa bayi yang masih pakai pampers itu dilarang? Karena bukan dilarang sih, sebaiknya tidak ke dalam masjid. Karena kita tahu bahwa pampers itu kan untuk kotoran, Iya. ya, untuk entah BAB atau Pipis ya gitu ya. pipis ya, seperti itu. Nah, siapa tahu ada bocor tuh atau rembes. Iya. Bayinya kan Apalagi membuat najis tuh. Nah, jadi sebaiknya itu tidak dibawa ke dalam masjid. Solusinya bagi kita yang merasakan keresahan anak-anak ribut di masjid, kalau menurut saya pribadi itu adalah boleh kita menegur, tapi sebaiknya menegurnya tuh jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Dan kalau bisa ini saya praktekkan sendiri di kampung halaman. jadi sudah teruji nih Iya, ya sudah Ustaz ya. teruji. Semisal ada segerombolan nih anak-anak yang ribut. Daripada kita teriak-teriak negur dia, kita panggil aja dia. Eh, Suruh sholat di sebelah kita, satu di sebelah kita kiri, satu di sebelah kita kanan. Jadi Nah, dihalat ya jadi Ustaz ya. dihalat. Nah, dari percobaan, dari kebiasaannya itu sedikit banyak mengurangi kebisingan yang disebabkan oleh anak-anak tersebut. Nah, jadi seperti itu aja kita menanggapinya. Jangan sampai memukul, itu anak orang loh. Iya. Lebih baik. Anak sendiri aja gak boleh Ustaz ya, Iya, anak apalagi sendiri anak aja orang. nggak boleh. Nah, lebih baik kita taruh anak tadi yang ribut tadi di sisi kanan kita, sisi kiri kita. Biasanya kada ribut, tidak ribut, tapi tetap aja kemana-mana matanya ya kan apa-apa, asal jangan ribut lah Iya, masalahnya. asal jangan suara gitu Iya, Ustaz asal ya. jangan suara ya seperti itu. Sama ini nih Ustaz, kan pas bulan Ramadan ini biasanya anak-anak sekolah pada libur kan ya Ustaz ya. Iya. Nah kita tahu nih anak-anak sekolah itu pada libur tapi biasanya ada PR-nya Ustaz. Nah iya tapi PR-nya bukan bidang akademik nih Ustaz. Kali ini biasanya PR-nya itu ada dikasihkan buku Ramadan Ah, Ustaz. ibu Ramadan ya, Disuruh ya. untuk meminta tanda tangan imam Iya. Ustaz. Nah itu menurut Ustaz gimana? Oke. Untuk masalah buku Ramadan, nah ini juga menjadi salah satu menurut saya itu hal yang bagus. Kenapa hal yang bagus? Kita ketahui di dalam buku Ramadan itu banyak terdapat hafalan-hafalan yang setidaknya membantu siswa itu untuk membacanya atau menghafalnya. Dan juga di dalam buku Ramadan itu ada kesinambungan antara sekolah dan orang tua. Kesinambungannya di mana? Sekolah memberikan tugas, orang tua mengawasinya. Jadi orang tua di buku Ramadan itu kan wajib tuh biasanya tanda tangan, semisal habis sholat zuhur kah, ya lah, di sebelah tanda tangan imam biasanya. Nah, itu difungsikan untuk memonitoring apakah anak ini bujur-bujur kada sholatnya, bujur-bujur kadainya puasanya. Nah, seperti itu. Dan juga untuk anak-anak sendiri itu dilatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Karena mungkin kawannya yang biasanya kan satu komplek tuh ada anak-anak. Karena tidak mungkin mendustakan tanda tangan. Nah, seperti itu, jangan sampai anak-anak tuh mendustakan tanda tangan. Dan itu tadi disiplin, tanggung jawab, serta ya mengisi waktu luang dia lah. Apalagi di bulan Ramadan ini kan anak-anak libur,
Habis itu di rumah aja, jangan sampai anak-anak tuh tidur aja dari subuh sampai ke asar. Tiba-tiba bangun, bukaan. Nah, seperti itu, tidak ada kegiatan yang dilakukan lah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus tetap diisi sama kegiatan-kegiatan Iya. positif ya Ustadz ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman sharing-sharing kita sama Ustadz Anwar nih. Nah, bahas-bahas kayak gini buat kita nostalgia ya Ustadz Iya. ya. Dari yang awal-awalnya kita itu masih cuma main-main, meet up sama teman-teman, sampai akhirnya tadi punya tumbuh kesadaran. Iya, tumbuh Dan kesadaran. masjid pun ternyata diperbolehkan untuk anak-anak Iya, ya Ustadz, boleh. tapi dengan catatan-catatan Iya. tertentu tadi. Nah, oke. Itu tadi sharing dari Ustadz Anwar. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, ada yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman viewers, Ustadz? Oke. Kesimpulan kita pada hari ini dari perbincangan kita ini setelah yang mau saya simpulkan itu adalah ayo kita ke masjid untuk beribadah. Ayo kita sholat. Kenapa seperti itu? Karena semakin hari yang saya rasakan, yang semakin hari umur kita tuh semakin tua, akal kita semakin bertumbuh. Kita tahu mana hak kita tahu tujuan kita di dunia, kita tahu kenapa kita dipilih Tuhan untuk hidup. Jadi ayo teman-teman, semakin tua kita, semakin tinggi ilmu kita, ayo kita sholat ke dalam masjid. Nah, dan untuk anak-anak, nih, Anak-anak nih Ustadz ya. kalau libur sebulan penuh, jangan sampai bermalas-malasan. Benar, memang di bulan Ramadan itu diperbolehkan untuk tidur, tapi tidak dari subuh sampai ke maghrib. Tidur mati. Tidur mati. Masih harus mengerjakan hal-hal positif, mengaji, sholat, habis itu masih belajar pun dihitung ibadah di bulan Ramadan atau tidak. Yang namanya menimba ilmu itu kan adalah sebuah keharusan kita. Nah, mungkin kesimpulannya seperti itu untuk anak-anak Ustadz. Ayo kita perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan, jangan sampai kita ketinggalan sama yang lainnya. Nah, itu tadi teman-teman pesan dari Ustadz Anwar. Ayo makmurkan masjid, sama perbanyaklah kegiatan positif di bulan Ramadan. Jangan Iya. cuma handphonenya yang di-charger, tapi imannya juga harus di-charger. Asik. Oke, itu ya Ustadz ya. Iya. Oh. Karena sesi hari ini sudah habis, sudah harus kita akhiri ini teman-teman ya. Padahal masih banyak yang pengen diperbincangkan sama Ustadz Anwar. Iya. Nanti mungkin kita bisa sambung di belakang ya Ustadz Bisa. ya. Nah, oke. Jadi untuk hari ini terima kasih sudah menemani saya Ustadz Kesuma dan juga Ustadz Anwar di podcast Kadan Hasanah. Ya. Selalu pantengin episode-episode lain di podcast SMP ITK Dan Hasanah Banjarbaru, dan jangan lupa subscribe channel YouTube SMP ITK Dan Hasanah Banjarbaru. Dan selalu ingat untuk tetap belajar dan berbagi ilmu, dan sampai jumpa di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.